Shalom, selamat pagi bagi para mahasiswa, khususnya mengambil kelas pagi, dan selamat malam bagi para mahasiswa yang mengambil kelas malam. Puji Tuhan, kalau pada hari ini kita akan memasuki perkuliahan kita dan para mahasiswa akan mendapat mata kuliah yaitu strategi pembelajaran yang nanti juga akan kita korelasikan dengan pembelajaran pendidikan agama Kristen. Jadi Bapak berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja, sudah mempersiapkan diri untuk kita menerima pembelajaran ini. Nah, untuk tidak panjang lebar dan lebih jauh lagi nanti kita berbicara, ada baiknya kita memulainya dengan berdoa, dan nanti saya juga akan menyampaikan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini atas kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan yang masih Kau nyatakan bagi kami. Khususnya sepanjang minggu ini kami akan masuk dalam perkuliahan kami dan kami akan belajar tentang strategi pembelajaran. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan memberkati dan mengurapi kami, baik hamba-Mu sebagai pengajar dan juga para mahasiswa, mereka yang diajar Tuhan dengan mata kuliah ini. Tuhan, Kau yang menyertai kami, Engkau juga yang mengurapi kami. Waktu-waktu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih hanya di dalam dan demi nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, langsung saja kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan sebagai pendahuluan bagi kita, di mana firman Tuhan ini terambil dari 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Ini ayat yang pasti tidak asing lagi bagi kita. Nah, dikatakan di sini bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi di ayat 16 ini ada 4 manfaat dari yang namanya kebenaran firman Tuhan. Jadi ini memang menjelaskan tentang pengajaran, menjelaskan juga tentang pendidikan, yaitu yang memiliki korelasi dengan pembelajaran kita yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini. Karena ini dimulai dari pembelajaran atau pendidikan secara umum, baru nanti kita akan korelasikan dengan pembelajaran atau pendidikan secara iman Kristen atau pendidikan agama Kristen. Nah, Bapak sudah mempersiapkan bahan-bahan ajarnya. Nanti saya akan share kepada saudara, kepada para mahasiswa, untuk kita bisa mempelajarinya. Nah, pada hari ini, di pertemuan pertama ini, kita akan melihat dari pasal yang pertama dan pasal yang kedua, karena dalam bahan ajar ini atau diktat ini sudah dipersiapkan sebanyak 9 pasal, dan di dalamnya ada kata pengantar, ada silabus, dan juga ada daftar isi baru pasal pertama atau bab yang pertama sampai bab yang ke-9. Nah, sebagai garis besar atau pendahuluan rangkuman di pertemuan pertama ini, Bapak akan menyampaikan bab yang pertama dan juga bab yang kedua. Nah, untuk itu mari kita lebih lagi memperhatikan apa yang akan dijelaskan atau disampaikan dalam pembelajaran ini, khususnya melalui video ini. Nah, di dalam silabus, kita tahu silabus ini yang menjadi tuntunan bagi kita, khususnya di dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Di dalam silabus, di mana di situ menjelaskan ada kompetensi dasar yang harus dimiliki atau didapati oleh setiap para mahasiswa, dan selanjutnya nanti ada materi-materi yang akan disampaikan, atau dalam bahasa silabus ada istilah rincian materi, baru indikator yang dijelaskan pada
bagian yang selanjutnya seperti itu. Nah, kita memulainya dari kata pengantar, di mana kata pengantar ini memang sangat penting untuk memperjelas apa yang harus kita ambil di tahap selanjutnya. Jadi di kata pengantar ini kalau disimpulkan memang berbicara tentang bagaimana seorang pendidik untuk dia mampu atau memiliki kemampuan dalam proses mendidik atau proses pengajaran yang dia lakukan seperti itu. Jadi strategi pembelajaran ini diharapkan bagi peserta didik atau pendidik maksudnya itu bukanlah sesuatu yang baru atau sesuatu yang asing, tapi harus diketahui karena ketika berbicara tentang strategi berarti ini juga bagian dari cara. Kenapa harus ada strategi? Karena harus sampai tujuan itu, ya, penjelasan itu kepada peserta didik khususnya seperti itu. Nah, di dalam strategi pembelajaran ini di sini dikatakan pengertian dari kata strategi itu sendiri, hakikat dari strategi pembelajaran, pengertian dari strategi pembelajaran dan tujuan strategi pembelajaran. Ini penting sekali. Strategi ini biasanya dipakai di dalam dunia kemiliteran ya seperti itu. Karena strategi ini dari kata strategos ya seperti itu, di mana dijelaskan strategos itu sebagai sebagai suatu usaha untuk mencapai suatu kemenangan dalam suatu peperangan. Jadi suatu usaha yang untuk mencapai suatu kemenangan seperti itu. Jadi ini diadopsi oleh berbagai bidang, salah satunya juga di dalam pembelajaran atau di dalam pendidikan yang dilaksanakan. Karena memang pendidikan itu memang juga menyampaikan sesuatu kepada peserta didik dan tidak bisa disampaikan dengan begitu saja, tetapi harus ada trik ya atau ada strategi yang harus dibuat supaya pembelajaran itu kesampaian kepada yang namanya peserta didik. Nah, tujuan dari strategi pembelajaran ini juga mencakup kepada 3 ranah. Ini biasanya sudah sering kita dengar ya, yaitu yang berbicara tentang ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Jadi berbicara tentang pengetahuan, berbicara tentang rasa, juga ini juga berkaitan dengan attitude maksudnya, dan juga berbicara tentang action ya, kalau bahasa saya menggunakan kata action karena bicara tentang psikomotorik. Ini yang menjadi tujuan dalam strategi pembelajaran. Sementara ketika kita belajar tentang strategi pembelajaran ini, apa sih yang menjadi manfaatnya? Yang pertama itu manfaatnya bagi si pendidik itu sendiri, dan juga yang kedua bagi peserta didik. Apa manfaatnya bagi si pendidik? Karena ketika sesuatu strategi itu disampaikan atau satu pembelajaran itu disampaikan melalui suatu strategi dan kecapaian atau sampai kepada tujuan, itu menjadi acuan bagi si pendidik, dan sementara si peserta didik juga mendapatkan sesuatu dari proses pembelajaran yang dilakukan. Itu yang menjadi rangkuman pada bab yang pertama. Dan juga pada bab yang kedua di sini menjelaskan yaitu peran guru di dalam pembelajaran. Apa sih yang menjadi peran guru atau menjadi pendidik di dalam pembelajaran? Pasti ada. Jadi saya mau katakan bahwa dalam perkuliahan ini, dalam pembelajaran strategi pembelajaran ini, memang guru memiliki peranan yang begitu penting ya, karena salah satu yang bisa saya jelaskan, guru ini dianggap maha tahu, dianggap banyak tahu seperti itu, apalagi di bidangnya. Jadi karena memang kita ini dalam ruang lingkup
calon-calon guru agama Kristen itu menjadi mayor bagi kita, khususnya yang berbicara tentang pendidikan agama Kristen. Tetapi bukan berarti ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya tidak diketahui atau tidak dipelajarin. Itu penting, itu menjadi sesuatu yang menambah wawasan pengetahuan kepada kita sebagai calon-calon guru. Walaupun di para mahasiswa ini sudah ada ya yang menjadi guru, puji Tuhan, kiranya mahasiswi yang sudah menjadi guru terus mengasah dirinya, menambah ilmunya khususnya di dalam pendidikan atau di dalam keguruannya seperti itu. Nah, tadi saya bilang apa sih yang menjadi peran guru di dalam pembelajaran itu sudah ada di dalam undang-undang, yaitu dalam undang-undang nomor yang 14 tahun 2005. Jadi di situ dijelaskan guru itu profesional dan memiliki tugas utamanya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan pada akhirnya mengevaluasi. Ini sesuatu yang mungkin berat, tapi bagi kita sebagai calon-calon pendidik, itu bukan sesuatu yang berat. Karena saya percaya kita sudah memberikan diri kita, hidup kita untuk menjadi seorang pendidik. Walaupun nanti kita banyak berkecimpung di dalam dunia pelayanan atau di dalam kerohanian, itu tidak menjadi masalah karena kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang memang menempatkan kita, yang memilih kita untuk menjadi para pendidik, khususnya di dalam pendidikan agama Kristen. Jadi di dalam undang-undang ini sudah dijelaskan guru itu profesional. Dia harus bisa membimbing, dia harus bisa mengarahkan, dia harus bisa melatih. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, artinya guru itu sendiri harus melengkapi dirinya dengan hal-hal yang disebutkan tadi, baru dia akan bisa melakukan kepada muridnya atau kepada anak didiknya seperti itu. Dan di bab 2 ini juga menjelaskan apa yang menjadi peran dari seorang guru. Jadi sudah dibuat atau dituliskan di dalam bahan ajar kita itu ada 19 peran guru yang disampaikan, tapi melalui video ini Bapak tidak menyampaikannya yang ke-19, nanti kita bisa pelajari bersama-sama, tapi mungkin ada beberapa bagian yang bisa dijelaskan, yaitu yang pertama, peran guru itu bahwa guru sebagai pendidik. Dia harus ingat dia adalah pendidik, yang artinya dia harus menjaga kehidupannya, menjaga dirinya karena dia adalah seorang pendidik. Yang kedua, dia seorang guru itu dikatakan seorang teladan. Ini sesuatu yang luar biasa sekali karena memang sangat berhubungan sekali dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Itu kalaupun kita dikatakan hamba Tuhan, dikatakan anak Tuhan, dikatakan sahabat, tetap kita juga harus menjaga keteladanan kita. Artinya bahasa rohaninya kita ini harus menjadi berkat bagi orang lain, jangan menjadi batu sandungan. Jadi keteladanan kita itu bisa menginspirasi baik si peserta didik bahkan orang lain yang mengetahui kalau kita ini adalah seorang guru. Dan yang ketiga dikatakan peran guru itu adalah pribadi yang baik. Nah, ini sama dengan ciri-ciri seorang pendidik jemaat yang dikatakan dalam kitab Timotius dan kitab Titus. Jadi memiliki pribadi yang baik ini, yaitu kesaksian hidupnya adalah kesaksian yang memberkati orang lain. Jadi jangankan secara pengetahuan, secara karakter hidup kita, orang lain bisa mendapatkan pembelajaran, mendapatkan sesuatu. Dan kita tidak berhenti kepada mereka mendapatkan pengetahuan saja, tapi juga kita mengharapkan mereka juga mengalami perubahan dari pengetahuan yang sudah mereka dapati.
ya para mahasiswa yang saya kasihi dan juga yang dikasihi Tuhan. Ini yang bisa Bapak jelaskan dalam video ini untuk pengantar kita, dan kita akan nanti belajar selanjutnya melalui Zoom yang sudah dipersiapkan. Seperti itu. Jadi saya berharap kita tetap semangat, khususnya dalam proses perkuliahan yang kita lakukan di sepanjang minggu ini. Saya percaya para mahasiswa juga sudah memiliki pengetahuan secara umum apa sih yang dipelajari di dalam strategi pembelajaran ini. Jadi sekali lagi, strategi itu bukanlah sesuatu yang asing bagi kita, bahkan kita juga mungkin pernah membuat atau melakukan suatu strategi karena ada pekerjaan yang harus kita selesaikan dan bagaimana hasilnya juga bisa didapati secara maksimal. Ya, demikian yang bisa Bapak jelaskan dalam pengantar kita, pendahuluan kita dalam perkuliahan kita di hari yang pertama ini. Kiranya apa yang menjadi penjelasan, apa yang sudah Bapak jelaskan kepada kita ini bisa menjadi penyemangat bagi kita untuk kita menyelesaikan mata kuliah ini. Kalaupun nanti ada tugas-tugas, itu akan kita bahas bersama, karena memang dalam proses pendidikan itu tidak lepas dari yang namanya tugas-tugas yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Jadi yang seperti saya katakan tadi, di dalam undang-undang itu bagian yang terakhir, tugas utama guru itu adalah mengevaluasi, ya seperti itu. Karena apakah sudah dimengerti, apakah belum dimengerti, apakah nilainya sudah memuaskan atau masih belum memuaskan, itu menjadi pekerjaan selanjutnya untuk menyelesaikan dari setiap pembelajaran atau pendidikan yang dilakukan. Demikianlah penyampaian yang bisa Bapak sampaikan, khususnya pembelajaran via media ini, via video ini, dan kita akan bertemu di jam-jam selanjutnya dan di hari-hari selanjutnya. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita sepanjang hidup kita, dan memberkati juga pendidikan kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat dan melalui kehidupan kita ini. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.